Oke, Noisemaker masih bersama saya Yopi di channel YouTube-nya Live the Noise di program Talk the Noise Podcast. Hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya. Mereka sih masih ingat sama saya, tapi saya udah lupa. Hai, Orai. Oke, di sebelah saya ada Iman Gayors. Wih, sama di ujung ada Sandy. Oke, mungkin buat para Noisemaker, siapa sih dua orang di sebelah saya? Saya akan tanya-tanya banyak sama mereka. Oke, selamat sore. Sore Kota Bandung. Wih, backgroundnya the best. View Kota Bandung. Ada Masjid Agung ya, sama gunung. Nggak tahu gunung apa, yang saya tahu di Bandung ada Gunung Tangkuban Perahu. Yang itu gunung naon ya? Gunung bukan nama lah. Oke, mungkin beberapa noisemaker, apalagi para pecinta sepeda BMX mungkin udah nggak asing lagi dengan Iman. Tapi yang di sebelahnya Sandy mungkin ada yang tahu dan banyak juga yang tidak tahu. Tapi kalau di dunia fotografi pastinya tahu loh sama Sandy. Juara lah gitu. Oke, kita ngobrol. Iman sama Sandy, saya dengar kalian punya bisnis nih. Yes. Bisnis apa? Bisnis apa ya? Bengkel lah, restorasi BMX Mid School. Oh, restorasi BMX Mid School. Namanya apa? GYRS BMX. GYRS. Kenapa pakai GYRS? Sebab itu apa ya? Nama singkatan Gayors. Oh, Gayors. Mungkin orang-orang yang tahunya saya Gayors. Nah, itu disingkat jadi brand. GYRS. Ya. Oh, berarti GYRS itu pemiliknya berdua? Berdua. Oh, oke. Jadi buat noisemaker yang belum tahu bahwa bengkel restorasi Mid School yang ada di Kota Bandung itu ini nih, ownernya dua orang nih. Cuman yang lebih menonjol kamu ya? Oke, karena ini memang liar jelemana, jadi lebih biasanya kalau orang nakal itu pasti lebih menonjol. Kalau Sandy lebih shadow lah ya, di belakang, lebih alim di belakang kan. Tapi orang alim juga kita nggak pernah tahu ya. Oke, ceritain sedikit dong, mungkin dari Sandy, kenapa bisa atau mau join sama Iman? Sedangkan Sandy kan punya skill sendiri, foto dan hobi-hobi yang lain. Iya, sebetulnya basic awalnya sih saya suka BMX juga. Tepatnya Mid School juga. Oke. Awal-awalnya saya nyari part restorasi itu bingung mau kemana. Oke. Dan memang sama Iman teman lama juga. Terus akhirnya saya coba discuss sama Iman, saya tuh seneng sepeda ini, terutama jenis Haro. Mid School yang brandnya Haro sih. Ya. Karena emang kejamanan waktu itu sama saya. Jadi discuss sama Iman, ternyata Iman banyak berkecimpung di BMX saat ini. Saya kan udah lama nggak main BMX awalnya. Akhirnya Iman banyak bantu untuk restorasi sih awalnya begitu. Dan banyak sepeda saya yang dibantu Iman. Dan ternyata dari situ berbuah bisnis juga sih, banyak yang setelah jadi barangnya banyak yang mau juga, banyak yang nawar. Ternyata jadi bisnis juga nih Man, saya bilang kan sama Iman. Oke. Gimana kalau kita jalanin aja nih, jadi join bisnis aja, bengkel kamu restorasi bareng-bareng lah gitu. Karena saya lebih ke Haronya, dan ternyata Haro banyak peminatnya, dan Iman bisnis di bengkel kan. Iya. Kita barengan aja gimana, saya bilang. Oh, jadi sebetulnya bengkel itu udah jalan duluan. Jalan duluan. Oh, berarti memang GYRS itu udah jalan, udah starting duluan. Tahun berapa? 2019 itu masih di rumah. 2019 awal apa akhir? Awal. Awal itu masih di rumah. Masih di rumah. Terus bisa kenal sama Sandy di tahun berapa? Udah lama sih. Kenal udah lama. Ya. Dan Sandy juga kenal sama saya. Iya. Apa saya kenal Sandy? Anda terkenal. Jadi mereka ini apa ya, bisa dibilang kalau saya pernah muda, mereka belum pernah tua. Nah itu gitu ya. Jadi maklum kalau saya lebih terkenal. Nah, terus sama Sandy ketemu sama Iman tahun berapa? 2015 lama. Enggak, maksudnya waktu mau join? Ya, sekitar awal-awal. Oh, berarti masih di rumah Ya, posisinya waktu itu. Oh, jadi dulu saya sempet foto juga. Oh, untuk koleksi. Enggak, untuk pernah dulu di foto buat distro. Oke. Terus ketemu gitu kan. Oh. Akhirnya ya, Sandy kenapa jadi main BMX gitu kan. Oh emang dulunya katanya main gini. Ya. Nah akhirnya
nemuin lah, ngobrol. Nah dari situ. Akhirnya bisnisnya kamu Iya. dan hobinya Sandy Nyatu, yang lebih ke nyambung. haro, Iya. akhirnya satu jalan. Iya. Difokuskan lah. Fokuskan. Sekarang bengkelnya buka di MD Plaza. MD Plaza, tapi tetap pakai nama GYRS itu. Oke. Tapi noisemaker sedikit saya kilas balik sedikit ya. Sandy ini bisa main BMX karena saya. Itu. Influencer. Oh, Iman, kalau Iman? Banyak Oh, sih. banyak. Oh, banyak. Jadi bukan saya. Termasuk Oh, Anda juga. ya, jadi bukan saya sombong, tapi memang Emang salah satunya ya. ya emang kenyataannya seperti inilah begitu ya. Oke, baik lagi tadi ke masalah bengkel GYRS. Oke, GYRS sudah berdiri, fokus di restorasi, ketemu dengan Sandy yang memang lahir sama-sama di era mid school, tapi Sandy memang dari dulu sudah suka dengan brand haro. Ya. Oke, sehingga akhirnya difokuskanlah dan wah ini mah picuanan lah bisnis. Jadi difokusin. Oke, Sandy koleksi juga? Iya, koleksi juga. Wow, koleksinya haro. Haro aja. Oke, nanti kita bahas. Oke, kita bahas dulu ini bengkel. Oke, noisemaker. Jadi Sandy itu koleksinya cukup banyak, khususnya di haro. Jadi kalau pengen tahu, sabar dulu, saya mau bahas dulu sedikit. Jadi 2019 berdiri, ketemu Sandy, join, memfokuskan bengkelnya ada di MD Plaza. MD Plaza. Woi, mantap. Susah nggak untuk merestorasi BMX? Lumayan Apalagi yang notabene-nya sudah tidak diproduksi lagi. Lumayan gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Susahnya apa? Gampangnya ya kalau misalnya buat kayak ngelengkapin part kebetulan adalah dari toko-toko tua Ya. kita bisa mencari Oke. gitu kan. Tapi Ya. kalau yang susahnya mesti nyari kemana nih sampai order dari web. Oh, dari luar negeri lah. Dari luar. Oh, ke gitu. Indonesia, kayak Oke. Jadi sebetulnya kalau kita ada keinginan semua juga bisa. Masih bisa. Cuman mungkin kalau untuk di Indonesia masih bisa lah kita jangkau. Ya. Yang di luar negeri itu yang sedikit sulit. Sedikit sulit. Mungkin satu dari waktu ya. Ya, Mungkin betul. pengirimannya kan Ya. di sini agak lumayan lama. Terus harganya juga Ya. lumayan karena Oke. ada pajak. Betul. Apalah. Oke, kalau seingatnya Sandy waktu lahir di era mid school, banyak nggak brand-brand BMX yang masuk ke Indonesia? Setahu Sandy, Setahu saya sih banyak juga ya. Iya. Beberapa. ada Haro selain Haro? Haro, GT, Hah? Mongoose, Mongoose, Hoffman Bike ya. Hoffman Bike ya. Hat masuk ke era mid school apa old school? Old school. Old school. Old school. Oke. Zaman saya sih kejamanan saya Hats, Ah. Skyway lah masih Ya, tahu lah. ya, Kalau betul. kesana saya kurang tahu yang old school. Ya. Oke. Nah, tapi di era mid school itu banyak. Spare part juga banyak, sepeda banyak. Banyak. Jadi kamu yakin bahwa sepeda mid school sampai saat ini tuh sebetulnya banyak di Masih Indonesia. banyak, masih Cuman banyak. kitanya aja yang Cuman harus kitanya nyari. aja harus nyari ke pelosok-pelosok Ya. apa gitu. Oke. Mesti pintar-pintar hunting. Betul. Walaupun kondisinya memang sudah tidak bagus Ya, seperti dulu lagi. betul. Makanya adalah yang namanya restorasi. Ya. Jadi sepeda yang jelek Jadi bagus. jadi bagus lagi Ya. gitu. Istilahnya mah mengenang ya, Ya, mengenang dulu. Oke. Nah, yang tadi hunting sampai ke luar negeri, biayanya mahal nggak? Lumayan mahal. Lumayan mahal. Lumayan. Kalau dulu seingatnya Sandy, sepeda mid school ini berapa harganya? Harga barunya ya. Harga baru dulu zamannya aja. Ya 1,5 juta sampai 3 juta lah. Paling mahal tuh 3 juta. 3,5 juta lah. Oke, sekarang kalau mau restorasi nih, Ya. paling murah berapa? Paling murah 5 juta, ada 7 juta gimana Wow. spare partnya? Jadi bisa dibilang 2 kali lipat ya Kali lipat. dari harga dulu. Kadang lebih. Kadang lebih? Iya. Lebihnya kenapa bisa lebih mahal? Sedangkan dulu kan cuma 3 juta Iya. paling mahal. Karena barangnya udah nggak ada. Barangnya udah nggak ada. Yang susah gitu ya. Nggak diproduksi lagi. Yang nggak Oh. Jadi priceless sebenarnya karena Oke. kolektor item. Ya. Jadi itu yang bikin harga itu Ya. tinggi. Wow. Padahal restorasi, tapi berarti kalau yang collectible atau yang memang sedikit limited, carinya juga jauh lebih susah. Lebih susah. Oh. Cuan. Oke.
Sandy, Ya. dulu punya sepeda apa aja? Waktu zaman-zamannya Sandy, berarti waktu itu kelas berapa ya? Umur berapa? Saya dari SMP lah. SMP lah ya. SMP awal Haro sih kita. Haro apa? Masih inget nggak? Haro Mira. Haro Mira. Karena saya itu lagi rame-ramenya Dev Mira sih ya. Ya, dulu kan kalau nggak salah ada Haro Mira yang 540 ya? 540. Ya, pernah keluar kan ya? Keluar. Oh. 540. Ya, Awalnya sih tahunya dari game. dari game ya, betul, dari Terus PlayStation. lihat ya rider-rider make, jadi pengen beli BMX. Akhirnya awalnya belinya Haro itu. Beli Saat Haro. itu karena lagi booming juga mungkin ya Ya. di toko-toko sepeda. Nah, Haro. Dulu belinya susah nggak sama orang tua minta, kan harga segitu Belinya zaman pas itu. lebaran sih. Oh, biasa pas lebaran nodong ya. Lebaran. Jadi mau nggak mau orang tua Oh, beliin. iya. Terus masih ada sampai sekarang. Hilang sama adik. Nah awalnya hilang sama adik dan udah melupakan BMX Hah? sama dewasa. Sekarang inget lagi masa lalu kan. Ya. Kayaknya seru nih BMX. Ya, Ternyata pas nyari ya tidak semudah dulu. Ya. Walaupun sekarang uang ada, Ya. ternyata barangnya nggak ada. ya Dari betul. situ saya mulai Oh, nyari lagi yang sepeda saya dulu. Ya. Awalnya sih ke situ, nggak niat oke. bisnis. Nggak ada niat bisnis. Tapi setelah Setelah menemukan ya senangnya beda gitu. Restorasi. Ya. ah, Akhirnya banyak yang nyari, yang mau gitu Ya. kan. Dan jual nggak nih? oh, Jual. Akhirnya jadi bisnis Asal lah. ada lebih, hajar. Oke, tapi Sandy dulu main sepeda juga? Main sepeda juga. Sama Iman juga main? Main. Iman berarti main di mid school ya, lahir di Mid mid school. school, Oke, makanya lebih memilih restorasi untuk sepeda di mid school karena pengalamannya lebih banyak di sana lah, lebih tahu lah. Oke. Untuk tadi biaya kan ya, anggap sekitar 6 juta lah ya. Ya. 6 sampai 7 juta. Pernah menjual sepeda berapa yang paling mahal? Paling mahal 20 juta. 20 juta. Sepeda apa itu? Haro Dev Mira Pro Series. Pro Series. Itu emang nggak ada yang punya atau sulit atau Ada sih, cuman apa ya, emang agak sulit. Terus barangnya juga dari Jepang kemarin. oh. Jadi beberapa saya partnya datangin. memang hunting dari luar negeri, datangkan ke sini, digabungkan, direstorasi dengan baik, jadilah satu buah sepeda, kemudian dihargakan segitu, 20 juta. Gila, 20 juta, hampir sama seharga motor ya? Kalau nggak salah pas di Live the Noise yang Oh, podcast sebelum. Oh, LBC. ya, oh ya, yang itu. haro putih itu ya? Ya. Oh ya, yang itu ya, betul. Saya ingat itu. Jadi buat noisemaker yang penasaran sepedanya yang mana, bisa cek di podcast Talk the Noise sebelumnya. Ada kita podcast dengan komunitas BMX LBC. Kalian bisa cek di sana karena sepedanya di display dan sempat saya tanya-tanya sama Iman. Jadi sepeda itu yang itu udah laku itu. Udah laku. Oke. Terus proyekan apa aja sama Sandy? Mungkin kan pasti Sandy sebagai pecinta BMX Haro, Iman sebagai inilah yang merestorasi. Punya cita-cita nggak ke depannya mau mungkin, wah bengkelnya gue mau bikin lebih gede, mungkin ada showroomnya atau ada apanya, ada nggak? Rencana kedepannya ya masih di restorasi, mungkin ntar lebih ke aparel ya. Aparel Haro. Oh gitu, ya. kita Bikin merchandise-nya. Bikin merchandise, gitu oke. kan. Karena kan untuk direstorasi kan perlu waktu ya. Iya. Setidaknya kan kalau untuk bisnis kalian kan tentunya harus ada fast moving lah, uang, betul nggak? Jadi salah satunya itu bikin merchandise, tapi lebih ke Haro. Karena ternyata komunitasnya banyak juga Oh ya? pecinta Haro yang Pecinta lain. banyak. Dan banyak juga mereka yang bingung sebetulnya punya sepeda Haro tapi udah usang, udah jelek, Ya. pengen bagus lagi gimana ya? Oke. Ini nyari partnya kemana Kang? Oh. Ternyata sama yang passionnya ke situ tuh banyak Ya. ternyata. Jadi akhirnya saya bikin grup juga kan Haro Bandung buat bareng-bareng gabung aja lah, siapa yang nyari ada yang jual, jadi Ya. saling aja lah kita. Oh. Jadi kayak bikin merchandise biar sama-sama aja sih, biar Ya. Oh, jadi mau fokus di Haro aja. ya kalau saya Oh. pribadi. Gak mau brand yang lain kan di Mitsuko ada banyak yang tadi Sandy bilang, ada GT, ada Mongo. Mungkin kalau misalnya ada bahan-bahan murah atau yang request bisa Bisa. di Oke. restorasi. Kenapa Haro lebih menonjol dibandingkan brand lain? Mungkin Sandy bisa. Mungkin
Ya brandnya juga cukup besar dan masih bertahan sampai saat ini ya. Ya, betul. Jadi barangnya pun cukup banyak. Yang awam pun yang hanya tahu BMX tuh mungkin Haro pasti tahu lah gitu. Ya, betul. Lebih familiar lah di kuping. Familiar lah gitu. Jadi ya bagi saya itulah karena banyak betul cintanya gitu. Karena Haro memang dari old schoolnya juga ada, mid school ada, new schoolnya juga ada. Dan selain itu juga ya karena almarhum Dave Mirra ya yang seorang legend BMX pro rider dari dunia ya, yang dulu disponsori oleh brand Haro ya, sempat mengguncang dunia sih meninggalnya gitu. Jadi buat noisemaker yang nggak tahu siapa Dave Mirra, tapi saya yakin tahu sih ya Dave Mirra ya. Bagi yang suka main game bisa searching di Google kenapa Dave Mirra sampai mengakhiri hidupnya gitu. Jadi ya sangat dramatis banget. Oke, terus nah kita tanya-tanya sedikit nih soal koleksinya si Sandy ya. Sandy, koleksi Haro-nya ada berapa? Sekarang mungkin cuma ada 6, 7. Kalau dulu yang belum dijual ada? Enggak, di bawah. Ayah 50. Ya 50 sempat lah. 50? Wow. Tapi kan modelnya Haro kan nggak sampai 50. Jadi kamu ada yang punya 2, 3 gitu? Iya. Wow. Beda warna aja sih. Dengan beda tahun. Iya. Gitu aja sih. Jadi kalau dikumpulin ya sebenarnya kalau dikumpulin mah ada lah 50. sekitar 50. Dijual ya sekitar 7. 50 bro. 50 kalau tadi dia bilang sekitar 7 juta lah ya. 7 kali 5 udah berapa tuh? 350 juta. Tuh, buat sepeda doang loh, 350 juta. Harga mobil lewat. Jadi yang punya mobil, jual mobil beli sepeda. Oke? Dulu nih saya nih, naik sepeda. Pengen punya motor, nangis-nangis sama orang tua pengen punya motor. Karena temen naik motor. Udah beli motor, temen beli mobil. Berusaha kerja keras biar beli mobil. Temen-temen udah beli mobil, sekarang beli sepeda. Liar ainganya kumaha. Ya, kacau dunia ya. Sekarang jual motor beli sepeda. Tuh, dengerin. Ya, jadi udah sepeda lah, forever lah. 50. Itu yang beli kebanyakan orang mana, Sen? Ya dari Indonesia sendiri banyak. Nah. Yang keluar pun ada. Oke. Yang ke Malaysia. Banyak sih Malaysia pecinta Haro juga, Wow. School juga ternyata banyak juga. Saya mau tanya sama kamu. Ya. Apa sih yang membedakan Haro 1 sama Haro 2? Nah, ini aja dulu. Yang biru nih Haro apa nih? Yang biru. Ini yang biru Haro Dave Mirra Flare. Dave Mirra Flare. Jadi ini yang biru nih ya. Ini di belakang nih ada yang biru. Ini Mirra Flare. Nanti saya akan kasih cuplikannya sama kalian biar kalian tahu ya. Mirra Flare. Mirra Flare apa bedanya sama yang hitam aja? Yang sama ya? juga sama. Oh, Mirra beda. Beda tahun. Beda tahun. Kalau yang biru 2001, ini 2003. jadi ini 2001, ini 2003. Oh, ini lebih muda ya? Lebih muda. Kalau ini Dave Mirra. Terus yang membedakan apa? Frame udah beda. Oh, frame udah beda. Masih lebih besar. Oh iya. Agak kecil. Ini lebih kecil. Terus kalau apa lagi? Drop out. Drop out? Oh, Ya, udah beda. oke. Jadi yang 2003 lebih kecil lah. Lebih kecil. Oke, untuk frame. Kalau untuk yang lain-lainnya hampir sama. Hampir sama sih. Stem, stang. Ya, hampir sama. Oke, yang membedakan yang lebih kelihatan di itu aja. Dari frame. Oke. Terus yang mana? Mirra R. Enggak, yang ini. Oh, itu Haro Shredder. Harus Raider itu. Haro Shredder tahun berapa? 96. 96. Oh, Ya. berarti lebih ya tahu waktu ya benar 96. Kalau 94 kan yang pertama ngeluarin remnya brake-nya di atas. Betul. Brake-nya di atas. Kalau Berarti ini udah di bisa bawah. masuknya ini era between old school sama mid school ya? Peralihan, betul. Karena ya benar. Oke, dan si rimsnya juga kan belum triple wall kan? Ya. Belum. Kalau zaman tahun 96-an, oke. Shredder. Terus kemudian yang merah ini ada apa? Dave Mirra R. Dave Mirra R. Oke, ini Dave Mirra. Cuman ini belum jadi, tapi nanti akan saya. Yang Chrome sama juga ya? Sama. Beda tahun. Beda tahun. Mana lebih tua? Silver. Yang silver ya? Silver. Ya. Yang silver tahun berapa? 2000. Yang silver tahun 2000, yang merah ini 2001. Yang ngebedain apa? Sama aja sih dari color aja bedanya. Oh ya?
Kalau ini kan beda banget ya. Iya. Oke, tapi kalau setahu saya yang apa ini Dave Mira apa nih? 540. Yang ini 540 ya? Iya. Yang ini 540 kalau nggak salah cuman si sprocketnya harus di sebelah kanan ya? Oh iya. Kalau yang ini bisa kiri kanan. Kiri kanan. Oke. Ini Dave Mira 540. Itu. Wow, banyak. Terus ada apa lagi Sandy di rumah apa di bengkel? Ada haro apa lagi? Ini yang belum jadi ada F2. Oh, ini apa nih? Haro F2 series. Oh, coba lihat dong. F2 series ini tuh berarti tahun 2000-an ya? Ya kan? 4 tuh. Ya dari 2004 sampai Ya, 2000. Ya benar. Oh ya. Ini memang warnanya purple asli? Enggak. Oh enggak. Cuman pengen buat Oh ya ini saya tahu nih. request. Karena ini dulu masuk juga nih Indonesia ya. Iya. Kayaknya hampir semuanya masuk ya, dulu pernah masuk ke Indonesia. Ya. Haro. Wow. Untuk hunting tadi ya. Kita ngobrolin masalah haro. Yang paling sulit apa yang dicari? Karena kan udah terlalu lama ya. Iya. Tadi tahun berapa? 2000-an lah. Berarti yang paling tua tahun berapa? 96. Oh, iya. Ya. Shredder. Paling susah itu? Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga. Yang paling susah ya sebenarnya kan kita nggak langsung dapat full bike ya kebanyakan. Yang susah dari ini kita dapat frame, fork, frame set lah. Ya. Lengkapi yang susah. Cari rims, Alex rim Ipro, Ya. yang triple ball itu susah banget. Oh. Jadi lebih ke spare part kayak rims. Ya. Kalau yang lainnya nggak terlalu? Kayak jok susah gitu? juga. Oh, stem susah juga? Susah juga. Kalau yang ini yang tahun 96 susah nggak? Masih banyak sih menurut saya. Yang harus shredder ya? Masih ada cuman yang ada frame. Tapi kayaknya Susah kurang greget kali ya kalau harus shredder ya? Kecil-kecil. Kalau boleh tahu harga berapa harus shredder gitu? Shredder sekitaran 7,5 juta, 8 Wow, jutaan. dulu mah perasaan sekitar 1,5-an ya? Iya. 7 jutaan? 7 jutaan. Gila. Kalau yang Haro Flare ini? Grappler di angka berapa? 17. Ya di atas gitu, di atas 15. Di atas 15. Wow, di atas 15 juta. Dulu mah sekitar paling 2 juta, 3 juta ya? Kita udah full bike. Iya. Original. My God. Mahal juga ya? Nggak ada gitu yang di bawah 5 juta gitu? Beda seri. Tapi kopi kebanyakan. Gila. Berarti kalau saya mau beli, nabung dulu dong. Tuh Haro Shredder tuh, bagus. Dulu ngetop banget Haro Shredder. Nyesel dulu saya. Emang nggak punya juga sih. Oke, terus kalau jok kayak gini kan ya, jok kayak gitu itu asli atau gimana? Ada kalau ini pakainya bukan ori, ini pakai velo. Ah, Cuman kalau yang ini pakai Haro tahun berapa, jadi kadang kita nggak nemu si orinya. tapi kan si dudukannya asli. Asli dudukannya. Oh, cuman covernya aja. Cover kadang diganti. Diganti. Ya, Ini juga kebetulan belum di cover sih. yang ini. Berarti yang ini mah asli. Asli. Ya. Tapi bawaannya backstrail. Oh, yang ini. Ya. Oh, Karena oke. karena umur juga kan udah keras. Iya, Udah betul. ngelentur lagi. Iya. Kita restorasi ulang sih. Oh, wow. Tapi bisnis ini menjanjikan nggak? Oh ya? Menjanjikan. Tapi mana mah merih wae ka urang Ya namanya juga ini ya, ada barang. Banyak drama kamu. Ya, kadang gini. Ya, BMX drama noisemaker. Kadang gini ya. Sekarang kita ada duit. Terus tiba-tiba di web apa di marketplace ada yang Jual. jual. Ah. Kita mesti buru-buru beli. Oh, Kalau gitu. enggak diambil orang gitu kan. Oh. Kan yang gini namanya siapa cepat dia dapat gitu. Oke. Tapi Gitu. yang orang-orang yang berkecimpung di bisnis kayak gini banyak? Ada banyak. Ada. Banyak. Tapi di Bandung ada juga? Ada. Selain JYRS ya? Ada. Ada restorasi Narima ada. Oh, cuman tapi sama juga lebih fokus di mid school? Enggak? Enggak juga. Ada yang General sih mereka. Oh, pakai general. semua sih. Gitu. Kayak gitu. Tapi kalau yang fokus ke mid school, Mid school, di Bandung kita mungkin aja. kamu. Tapi di kota lain ada? Ada juga. Oh,
Tapi sering kalian tukar gitu, sering. Punya barang nggak gitu? Saya di Bekasi siapa gitu kan, Ya. Om punya ini nggak? Ada nih, harganya berapa? Segini. Oh. Saya butuh ini, Om punya ini. Oh, kan kita iya, nggak saling mungkin aja. Ya, ya. Saling support lah, Ya. saling bantu. Wow, benar juga. Terus kalau kayak ban gini gimana? Kan kalau ban kan namanya juga karet ya, pasti ada kadaluarsa gitu. Kalau ban kebanyakan yang baru, Banyak. yang baru ya. Oke. Yang baru cuman ini kebetulan kita bawa dari full bike, Ya. tempelin di sini gitu. Ini masih originalnya tapi tahun 2000-an tuh, makanya udah retak-retak. Ya. Udah retak-retak. Yang ini ya? Iya. Oh, ini masih bagus bannya. Tapi udah agak retak-retak. Ya, cuman kalau semakin pompa dikasih bulan kayaknya Iya, mungkin Iya. rusak ya. Buat display aja sih lebih Oke. full original gitu. Ya, ya, ya. Berarti kalau ban mah nggak terlalu sulit lah. Oke. Tapi kamu pernah dapetin gitu yang kayak rims tuh, kalau saya lihat tuh yang biru itu kan rimsnya kan kayaknya kayak bekas benturan ya. Iya. Ya, Itu sulit nggak untuk diperbaiki? Paling ya Kan itu bahannya kan aluminium kan, itu bukan? alloy dulu itu kan, terus si ininya krum, si Ya. krumnya dihilangin, kita poles. Oh. Soalnya di Indonesia nggak ada yang sanggup buat nge-krum seperti original dari pabriknya. Oh. Dia punya ada apa, lapisan tembaga, Mhm. baru di krum. Kita nggak ada Oh. buat proses itu. Oh, buat proses itu nggak ada. Itu kamu belajar dari mana kayak gitu-gitu, Man? Ya dari ini aja kan, temen ada yang tukang krum Ah. gitu kan. Ya. Terus oh ini nggak bisa di krum ulang, paling dipoles aja ya udah. Dan Zenny juga kan nggak ada basic di sana gitu kan, Iya. cuman basicnya kan hobi. Iya. Terus belajarnya itu dari tanya atau dari website? Ceritanya dari website, pengalaman sih sering Pengalaman. dapetin barang, dapetin kayak rims itu kan Ah. kondisi jelek, dicat. Gimana nih caranya balikin lagi ke original? Tanyain Oh. ke tempat krom, ternyata permasalahannya terjawab gitu. Oh, yang krom ini nggak bisa dikrom ulang, Kang, katanya. Oh. Jadi pengalaman sih, Ya. jadi nambah Oke. wawasan gitu. Ya, ya, ya. Terus supaya orang tahu kalau ini ori gitu ya. Kalau restorasi kan tergantung dari spare partnya kan. Bisa ori semua, tapi kan yang maksudnya restorasi itu kan dibangun ulang kan. Mungkin yang tadinya berkarat dikrum ulang, yang catnya udah rusak dicat ulang. Tapi barangnya original. Walaupun ada yang nggak ori, pasti kita kasih tahu. Oh. Ini bukan ori, ini saya dapat barang Taiwan gitu Ya. kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita jujur aja. Oke. Nah, kalau kayak tadi jok, kan covernya diganti. Kalau orang tanya, kita bisa bilang itu ori atau enggak? Bahannya ori, cuman itu recover. Oh, recover. Bilang aja. Tetap kita harus Ya. kasih tahu. Ya. Oke. Berarti supaya orang tahu bahwa ini ori, itu bisa ada nomor serinya nggak? Kalau frame yang setahu saya kan ada nomor seri. Ya. Nah, kalau kayak stang, kayak stem, kayak pelak gitu kan kita kan nggak pernah tahu. Kalau bar Itu ada bagaimana di- caranya kalian meyakinkan sama customer? bar ada ketokannya. Ah, Ketokan misalnya haro Ya. gitu kan, terus ada lambangnya Ya. gitu kan. ah. Ketokan itu kan. Terus kalau rim mungkin dari web juga Oh, dari gambar gambar aslinya. aslinya ada. Kalian Itu kan kasih nggak tahu lihat. gitu. Nah, ini Oh. aslinya kayak gini nih. Oh. Ini sama, cuman kita di chrome atau Oke. di polish gitu kan. Oke. Nah, terus kalau untuk nomor seri di frame, kan banyak tuh zaman dulu frame-frame yang masuk ke Indonesia ya, apalagi yang merek Haro kan dijual berapa dulu ya? 300.000 Iya. mungkin ya. Nah, itu gimana caranya biar itu? Apakah ada website tersendiri Ada atau website dari Museum BMX. ada? Ada. Jadi kita tinggal Nah, masukin. tinggal kita cari misalnya nomor seri Mira Flare Ya. atau Mira Air, ntar ada di sana. Oh. Kayak gitu, dilihat aja kalau misalnya sama ya. Oke, Sorry. jadi buat noisemaker nih yang masih punya sepeda di rumah ya, kalau nggak ngerti bisa dijual ya ke kita nih ya. Bisa Tapi- restorasi. Ada restorasi. Atau kalau punya duit bisa direstorasi ya di bengkelnya Iman Gayors ya, ada Instagramnya di bawah ini nanti ya. Terus kalau yang sudah punya misalnya beli nih, pengen tahu keaslian atau enggaknya, bisa cek tadi di Museum BMX. Cari aja di sana.
masukin nomor serinya, nanti keluar tuh. Jangan dipasang nomornya, bukan nomor buntut ini ya. Oke. Kalau kelebihan duit disumbangkan nggak apa-apa. Nah, disumbangin boleh, saya juga boleh nerima, begitu loh. Oke, jadi untuk meyakinkan kepada customer bahwa sepeda ini restorasi dan dijamin keasliannya, seperti tadi. Ya. Dibandingkan lah dengan foto dengan katalog atau foto aslinya. Kadang saya dapat barang survivor. Oke. Itu maksudnya apa tuh? Bawaan pabrik atau katalog sama semua. Oh ya? Terus masih bagus juga catnya gitu. Itu berarti bukan restorasi? Bukan. Beda. Berarti kalau restorasi kan dibangun ulang, dicat ulang. Ya. Kalau survivor apa? Dari bawaannya survivor. Ya. Itu bawaan dari pabrik atau enggak toko sama katalognya. Kan ada katalog di web gitu kan. Betul. Itu sama banget. Oh, berarti bukan barang NOS? Bukan. Barang simpanan kebanyakan. Barang simpanan. Tapi diperjualbelikan itu? Ya. Dan harganya lebih mahal daripada restorasi. Itu gimana bisa dapat? Dia punya stok lama gitu? Ya, kebetulan nggak dipakai katanya. Ya udah saya beli. Nah ini survivor tinggal dikasih kumpon, dipoles, airnya. Berarti hampir sama dengan NOS dong? Beda? Tapi kan beda. Enggak new. Udah dipakai. Saya kan pernah dipakai. Paling dipakai sekali 2 kali dia taruh. Nah. Gitu. Lupain udah. Ya. Betul, kalau NOS kan new old stock. Ya, new old stock. Jadi barang baru tapi sudah disimpan lama. Kalau ini sudah pernah dipakai, bekas pakai. Disimpan. Masih bagus, disimpan. Oh, itu lebih mahal. Wow, itu mah bisa itu tingkat keoriginalannya. Itu betul-betul ori itu ya. Cat ori. Atas sampai bawah original, sampai tutup pentil pun original. Wow, itu harganya bisa lebih mahal. Pernah dapat? Pernah. Apa itu mereknya? Harus Rider, GT Volker. Harus Rider 2 kali ya. Yang hijau. Shredder yang 2002 ya, bukan yang ini. Iya. 2002, terus GT Backtrail X3. Itu dijual harga berapa? Kalau boleh tahu. Di sekitar sebenarnya 8 jutaan loh waktu itu. 8 juta. Berarti harga sama yang NOS nggak beda jauh dong? Itu tahunnya, kita ngejual tahun berapa 8 juta? 3 tahun lalu lah gitu. Iya. Saat lagi harganya. Tapi kan kalau kayak ada brand lama gitu, NOS juga akan jauh lebih mahal juga kan? Karena tiap tahun juga harga sepeda berubah sih. Oh ya? Iya. Jadi noisemaker kalau mau bisnis sepeda mungkin, atau kalian mau memulai bisnis, mungkin bisnis sepeda bisa jadi salah satu list kalian ya. Selain bisnis-bisnis yang lain kayak mungkin food and beverage dan lain-lain, mungkin kamu cantumkan juga bisnis restorasi BMX. Atau jual beli sepeda bekas, tapi BMX yang mahal. Tilas tapi raos. Tilas tapi raos. Jadi maksudnya bekas tapi bagus. Mantap. Gitu. Berarti dari tahun 2019 udah ngumpulin haro lagi, Sandy? Iya, saya start 2018. 18. Oke. Cari yang buat saya pakai tadinya. Terus akhirnya ketemu ini, akhirnya bisnis dan jadinya koleksi jual beli karena picuanen. Mantap. Paling jauh customer dari mana? Malaysia. Kalau paling jauh ngorder hunting kemana? Dari order ke US, pernah Inggris, Jepang. Ya udah Inggris, Jepang, US itu. Kesulitannya di apa sih kalau hunting ke luar negeri? Kesulitannya lebih di dia nggak mau ngirim ya. Kebanyakan dari US itu mereka nggak mau kirim Indonesia. Kenapa? Nggak ngerti kenapa. Tapi kan dibayar. Dia nggak tahu, pokoknya no ship di Indonesia, no ship di Indonesia. Oh ya? Makanya itu kesulitannya saya nyari teman yang ada di US. Jadi saya kirim ke teman saya dulu, baru dari teman saya kirim lagi ke Indonesia. Kirim ke sini. Oh, mereka nggak percaya, mungkin takut di-hacker atau gimana? Mungkin seperti itu. Seringnya seperti itu sih. Tapi dari luar US sih masih aman. Dari UK masih mau kirim, dari Jepang aman. Wow. Luar biasa, saudara-saudara, noisemaker. Saudara-saudara lagi emang nonton bola apa? Oke, Iman. Di belakang saya ini ada
satu sepeda project ya? Ya. Ceritain dong gimana sih kok ini bisa BMX tapi mereknya Saritem. Saya belum pernah dengar. Yang ada juga nih Saritem tuh ini nih, Sari Temu Lawak. Jadi minuman lokal. Asal jamu. Bandung, jamu. Jadi kalau ini bir, kalau ini jamu. Jadi silahkan pilih mau jamu apa mau bir. Kalau saya sih ini the best. Ini ceritanya saya collab ya. Collab. Collab sama Saritem. Terus saya punya ide buat sepeda mirip seperti Supreme ya. Yang kolaborasi sama SNM. Ya, betul. Oke. Nah, saya konsep niru itu, cuman dari part semua jelas beda. Oke. Ini customan saya gitu kan. Oke. Jadi customan dari GRS. Ya. Oke. Noisemaker nanti saya akan bahas detailnya sedikit ya soal BMX Saritem, apa aja sih yang ini, karena di sini ada stemnya aja merek Saritem, stangnya ya ditempelin stiker, framenya mirip sekali kayak sepeda yang di collab sama Supreme dengan SNM. Kemudian ya juga ada mereknya Saritem sama GRS. Kemudian apalagi? Joknya juga, ada pet setnya juga. Oke, cukup bagus. Ini habis berapa nih? Habis 7,5 juta lah. 7,5 juta. Oke, berarti brand-brand lain yang memang mau bikin untuk display atau berkolaborasi dengan GRS, ya siapin budget lah, mulai dari 7,5 juta lah ya. Bisa lebih mahal yang pasti. Terus kalau kayak gini part-partnya susah nggak nyari? Lumayan. Ya kan seperti ini GTX, saya kan remnya asalnya di sini. Betul ya. Dipindah ke pindah ke bawah. Terus udah jarang juga gitu yang jual GTX ini. Ya. Ini sebenarnya ada ketokan GTX, cuman saya tutup di las. Oke. Ini kan frame Taiwan kalau nggak salah ya, zaman-zamannya mid school kayaknya. Enggak, ini tahun 95-an lah. 95-96 GTX. Old school ya. Ya. Oh ya. Buat racing kalau nggak salah ya, atau apa? Lupa ya. Racing. Bagus juga ya. Frame Taiwan ya, GTX. Terus apa lagi? Ini dipindahin. Terus rim saya pakai 48 karena seneng mid school, biar sepeda berat kayak gimana. Udahlah partnya part mid school aja gitu. Tapi ini bukan triple wall? Bukan, single wall. Single wall. Cuman lebar gitu kan. Oke. Terus apa lagi? Oh, ini seat clamp-nya dikasih decal. Ya. Grip pakai Audi. Ini pakai modul lever. Oh ya. Odyssey. Iya. Oke. Terus ininya juga kan sebenarnya kombanci. Cuman dibuat kombanci. Ya, kombanci. Cuman dibuat apa itu kombanci? Kombanci itu di bawah oversize, di atas standar. Oh, oke. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan bukan kombanci yang old school kan? Iya, yang kecil. Ini sebenarnya gini, di atas standar kombanci itu, di atas standar, di bawah oversize. Oke. Makanya banci gitu. Oke. Emang terus ini sama kamu dibikin apa? Dibuat ini oversize. Ini juga bearing. Ini bearing. Ya, bukan pelor. Tapi kamu nggak ganti ininya kan? Enggak. Oke, ini ada emblemnya juga. Oh, ini aja kamu bikin. Iya. Biar lebih bagus ya? Iya. Oke. Nah, soalnya kalau misalnya masih pakai yang bawaannya, kadang di bani open sedikit gojlak gitu kan. Gitu. Kalau udah dijepit ini aman lah gitu. Oke. Tapi stemnya bukan stem yang untuk oversize kan? Ini oversize. Oh ya? Oversize. Oh iya. Oversize. Forknya fork Haro street shooter. Street shooter tuh tahun berapa? Dari 2000-an. 2000-an. Oh, udah oversize ya? Oh. Ya. Bener. Udah oversize ya. Yang ya itu juga. Yang si Shredder juga udah oversize ya? Udah. Oh iya. Sama juga sih prosesnya di. Ya. Oke, berarti ini
Noisemaker ini proyeknya bengkel GYRS bersama produk Sari Temulawak ya. Jadi sepedanya udah jadi. Jadi kalau Noisemaker atau siapapun yang ingin bikin sepeda berkolaborasi dengan GYRS, silakan hubungi GYRS. Siapin aja budgetnya. Saya juga pengen bikin Live the Noise ya. Oh, anjrit. Gimana kita bikin Live the Noise? Oke, bikin. Jadi satu man. Yang keren. Terus, nah kalau nge-chrome, sulit nggak nge-chrome? Sekarang mah gampang kayaknya. Gampang. Nggak kayak dulu kan ya? Gampang. Ada banyak beberapa di Bandung yang berkecimpung di bisnis chrome gitu kan. Kita tinggal kontak orangnya, mau nge-chrome nih, masuk. Oke, Sandy, ada apa planning lain nggak? Planning lain Selain collab dengan Saritem, mungkin ada keinginan mau collab dengan siapa gitu? kedepannya sih pengen merapikan koleksi dari tahun ke tahun tuh ada gitu lengkap. Oke. Lebih ke sana aja sih. Koleksi apa mau dijual? Koleksi. Haro juga? Haro tuh tahu. Kan dulu udah banyak, kenapa dijual nyesel? Serinya pengen komplit gitu. Jadi dari tahun ini dan pengennya sih nggak yang restorasi, pengennya yang survivor yang nggak tahu. Original itu susah banget nyarinya sih. Tapi pernah dapat? Pernah dapat. Masih ada sekarang? Dijual. Haro apa tuh? Yang Backtrail Pro tadi. Oh, yang Backtrail. Yang Mira juga sering dapat, tapi kadang beberapa yang original survivor itu kadang nggak serak di hati sih. Kenapa? Bawaan pabrik. Kadang partnya, speknya tuh nggak kurang bagus gitu. Kayak rimsnya tuh cuma single wall. Pengennya kita jadi nggak survivor lagi sih, kita ganti. Udah termasuk restorasi sih saya bilang. Buat looknya lebih bagus. Ya begitu sih. Tapi sekarang mah mau nggak mau terima we. Iya. Oke, karena untuk karena untuk melengkapi koleksi itu. Wow, tapi kan udah makin susah mungkin di Indonesia. Iya, semakin susah semakin seru sih nyarinya. Oke. Soalnya di tiap sepeda ini pasti selalu ada cerita. Ada cerita, benar. Yang ini ceritanya gimana nih? Ceritanya yang flare ini dapat dari orang tua lah ya, Pak Guru ya, pensiunan guru. Saya ada info kok dia ada sepeda Mira katanya. Pertamanya sih jual mau murah, cuman ada orang banyak yang bilang ini sepeda ini jangan dijual mahal katanya. Tiba-tiba dia tidak menjualnya, meng-cancel. Orang Bandung. Nah terus? Udah lama ngilang. Coba kita kontak lagi, ternyata masih ada dan coba mau dijual apa, akhirnya mau jual juga. Kalau misalnya berani sekian bayar, kalau enggak jangan. Si bapaknya gitu. Akhirnya dibayar juga. Memang harganya tinggi. Tinggi. Tapi ori pada saat apa udah ada frame only. Frame only. Originalnya frame-nya aja. Jadi saya copot frame-nya aja. Oke. Terus yang hitam ini? Kalau ini full bike. Dapat. Cuman pengen bagus yang ini, jadi sebagian part kesinin. Ceritanya apa tuh kalau yang hitam? Ceritanya panjang Panjang. Ini dapat dari Depok. Dari Depok. Dia ngiklan sih di marketplace. Ternyata dia udah di DP-in orang. Saya coba kontak lah si orangnya. Gimana kalau saya ambil aja deh? Tapi belum ada yang serius katanya. Dia udah DP ternyata orangnya. Saya bilang mending saya beli aja deh. Saya cash sekarang, saya bayar semua. Terus dia bingung, akhirnya memang dianya butuh uang juga. Akhirnya dikasih ke saya dan diantar langsung ke Bandung nih dari Depok. Oh ya? Waduh, berarti urusannya si bapak itu sama yang udah ngasih DP. Jahat juga kamu ya. Ini yang merah. Seru yang merah. Ini kan kita restorasi raw, Mira dibuat raw. Asalnya merah, kita buat raw, udah kejual sama temen. Sampai 3 tangan lah. Pada akhirnya yang ketiga ini dijual lagi. Akhirnya kita kontak lagi, sama ini juga posisinya udah di DP. Malahan DP-nya gede, udah 2, berapa lah gitu kan. Akhirnya ya ini udah aja, ini buat kita aja kan, kita yang bikin gitu kan, ada history gitu kan. Jadi baik lagi lah. Oke. Terus kalau yang chrome?
Yang chrome juga ada cerita. Saya datang ke daerah Banjaran. Ini mau dijual nggak sepeda? Mau katanya. Kalau berani sekian bayar, kalau nggak udah frame-nya aja sekian, tambah lu nambah decay ya, frame decay. Waduh, ini kalau misalnya Mira Pro berani gitu kan, cuman ini Mira Air gitu kan, enggak lah. Pada akhirnya kemarin ya ada di Facebook, man ini nggak diambil kata teman, mahal itu. Enggak, ini murah. Langsung kontak Sandy, Sen ini jual ini. Akhirnya ya dapat juga. Dapat lagi. Gitu kan. Berarti anak sepeda ini yang jual. Anak sepeda. Oh, tahu lah. Tahu Iya, barang, iya, tahu barang, makanya harganya lumayan lah. Oh, gitu. Jadi dia dapat sepeda punya cerita. Oke. Lucu juga. Pernah ada cerita yang lebih menarik nggak, Sandy? Cerita yang lebih menarik Dari barang-barang yang pernah dijual? banyak sih. Sampai mau ribut. Yang lebih seru mah ya kalau dapetin barang yang menjual nggak tahu barang, jadi harganya masih di bawah rata-rata lah. Dan kebanyakan sih yang menjual orang tuanya. Ya. Ini ada sepeda bekas anak saya. Banyak cerita lucu seperti itu sih. Kok mau deh katanya dibeli, ini sepeda udah jelek katanya. Tapi kita tetap beli gitu kan, mereka heran-heran kenapa gitu. Dan akhirnya kadang mereka kaget setelah direstorasi, sepeda yang kemarin yang jelek itu katanya. Dan akhirnya jadi bagus. Ya. Kalau gini nggak saya jual katanya. Ya, tapi kan direstorasi kan namanya. Tapi perlu perjuangan kan nyari-nyari kayak gitu, harus sabar. Ada nggak yang kamu mau bohongin saya, ini harganya sekian kok, ada nggak? Nggak pernah sih kayak gitu ya. Nggak pernah? Atau mungkin udah dibeli terus diteleponin, deh saya nggak jadi, saya mau balikin gitu. Kebanyakan sih adanya yang pernahnya yang tadi bilang, yang udah jual, kita restorasi, itu jadi bagus ya, saya bayarin lagi deh katanya. Berapa biayanya semua, ada yang kayak gitu. Ada, terus dijual juga? Ada lagi, ada. Mau? Ada yang beberapa dijual, ada yang enggak. Oh, setelah dia tahu jadi bagus? Banyaknya gitu sih. Oke, atau nggak ada yang bapaknya jual terus anaknya, nggak ada, belum ya? Belum, jangan. Oke. Terus tadi kan Sandy punya misi pengen punya koleksi tuh. Kalau Iman sendiri? Kalau saya ya pengen adalah collab sama brand ternama gitu kan. Oke. Tapi saya emang pengen serius gitu kan. Ini kan awal gitu kan. Kalau menurut saya awal ya lumayan lah gitu kan. Kedepannya insya Allah lah. Iya. Tapi kan kalau kamu bikin collab kan harusnya kan punya konsep sendiri. Kalau ini kan bisa dibilang kan kamu niru. Ya, niru lah gitu. Kedepannya ada konsep sendiri kayak banyak. Kayak gitu. Cuman kalau ini konsep niru dari warna sama ini ngemirip-miripin. Ya, kalau ntar mungkin lebih ke pikiran. Ya, cuman larinya lebih ke mid school. Oke, mantap. Ya, siapa tahu bisa sama Live the Noise nih. Keren juga sih. Kita pengen bikin ya. Kita bikin gimana, Noisemaker? Dijual nggak ya? Jual kayaknya keren juga. Live the Noise bikin satu sepeda dulu. Oke, kasih tips dong buat para noisemaker yang mau memulai bisnis BMX atau yang sudah punya terus pingin dibagusin. Mungkin dari Sandy. Dari saya pokoknya kalau kalian yang suka BMX, mid school, old school, apapun itu, ya kalau mau membangun lagi harus sabar. Harus sabar, benar. Siapin dana. Ya. Dan harus matengin konsep sih. Ya. Karena sekali kita restorasi tuh jangan ulang-ulang sih. Ya. Jangan nanggung. Kalau mau cat warna apa, matengin dulu. Udah mateng baru kerjain lah gitu sih. Biar hasilnya maksimal. Betul. Kalau Iman dari saya ya kalau misalnya seneng gitu kan BMX mid school, old school apa. Pinter-pinter lah cari barang, terus rajin-rajin juga cari barangnya gitu kan, hunting gitu kan. Soalnya emang itu pengalaman yang paling menyenangkan gitu kan. Ketika dapat sepeda ada cerita itu. Oke. Apapun itu, teruslah semangat. Mencari barang. Oke, gitu. Jadi Noisemaker, tips dari Sandy sama dari Iman ya.
buat yang sudah punya ataupun baru mau mulai cari, kalau cari banyak cerita. Kalau yang sudah punya mau direstorasi, matengin dulu konsepnya, biar begitu jadi hasilnya juga akan paten. Yes. Oke, Iman terima kasih, Sandy terima kasih ya, sehat selalu, sukses buat bisnisnya dan planningnya buat Sandy biar bisa terwujud. Dan Iman, nanti kita ngobrol abis podcast soal kolaborasinya. Oke? Siap? Iya. Oke, para noisemaker, terima kasih selalu setia pantengin podcast Talk the Noise. Oke? Keep talking the noise, stay safe and peace.